Necromancers. Bab 53. Pertarungan sengit dengan zombie. Bao Dong berjalan ke koridor, sementara Wu Heng berdiri di atas gedung dan melihat ke bawah. Menghadapi tangga pertama, lepaskan, gemuk. Lemak kental jatuh dari udara dalam jumlah besar, sebagian tersebar, dan sisanya dituangkan ke zombie yang berkumpul di bawah. Dia menyalakan tas kain dan melemparkannya langsung ke arah jatuhnya, mantra minyak. Kantong kain itu mengenai bahu zombie, menyebabkan percikan api beterbangan. Lalu terdengar suara gemuruh dan terjadilah kebakaran. Api mulai menyebar ke arah zombie di kedua sisi, membentuk lapangan api selebar 3 hingga 4 meter. Pada saat yang sama, di atas gedung, barisan prajurit kerangka berdiri di tepinya, menembakkan busur panah ke bawah satu demi satu. Kerangka yang tersisa, di bawah perintah Wu Heng, mulai mengambil perabotan dan peralatan di belakang mereka dan melemparkannya ke bawah. Meja, kursi, bangku, kotak monitor, dan semua barang yang dapat digunakan sebagai barang bekas dikumpulkan terlebih dahulu. Lemparkan langsung ke zombie sebagai proyektil. Untuk sementara waktu, berbagai perabotan dan peralatan jatuh dari atap gedung, menjatuhkan zombie di bawah. Hore, zombie menemukan musuh di atas, mengangkat kepala dan mengaum dengan marah. Kemudian, mereka berkerumun berdekatan, berkumpul seperti koloni semut yang membangun tangga, dan menyebar ke atas sepanjang dinding luar. Menyebar sampai ke lantai 2, memecahkan kaca, dan langsung masuk ke dalam ruangan. Tetapi pintu kamar penghuni semuanya tertutup. Setelah masuk, para zombie dengan cepat berlari keluar dan terus memanjat bersama para zombie tersebut. Wu Heng berdiri di atas gedung, melihat pemandangan di depannya dengan heran. Banyak sekali zombie yang masih bisa memanjat tembok dengan cara ini. Cepat, serang zombie-zombie yang memanjat ini, Wu Heng berkata kepada kerangka di sampingnya. Dan pada saat yang sama melepaskan panah sihir. Setelah panah sihir mengenai sasaran, panah itu dengan cepat menyebar keluar, menghancurkan dan meruntuhkan zombie yang berkumpul. Kelompok kerangka juga terus-menerus melempar benda, mencegah zombie memanjat ke atas. Di koridor unit, bang, boom, boom gelombang. Terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga, dan kerikil berserakan di mana-mana. Zombie raksasa yang cacat itu mengayunkan tinjunya, mengejar dan membombardir Bao Dong, yang mundur, dari lantai 2 ke lantai 3, dan terus mundur menuju lantai 4. Kulit dan otot berwarna merah tua meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Palu itu memecahkan dinding dan mematahkan pagar tangga. Bao Dong merunduk menghindari pukulan lurus. Tangan kanannya melayang di udara dan mengenai perut zombie. Bang gelombang. Gelombang udara menyebar. Dan tubuh dengan otot merah tua bergetar hebat seolah-olah sedang diguncang. Halo gelombang. Zombie itu mundur selangkah, mengepalkan tinjunya, dan menundukkan kepalanya. Boom gelombang. Pukulan yang kuat dan berat jatuh tepat di depan Bao Dong, menyebabkan celah besar pada anak tangga di bawah kakinya. Bao Dong mundur setengah langkah dan menendang kaki cambuknya ke samping. Otot zombie itu menegang. Dan setelah ditangkap dengan keras, dia mengangkat tangannya dan terus mengenai sasaran. Lengannya terus-menerus diangkat dan diturunkan, dinaikkan dan diturunkan, mengejar sasaran dan menghancurkannya secara acak. Asap beterbangan menutupi seluruh koridor. Bao Dong telah mengadopsi keterampilan bertarung tertentu, dan dia dapat menghindari serangan dan melawan pada saat yang bersamaan. Pertarungan zombie yang menyimpang lebih sederhana dan kasar, menggunakan kekuatan absolut untuk menghancurkan semua lonceng dan peluit, dengan gerakan terbuka lebar dan kuat. Hanya ada zombie raksasa dan Bao Dong yang bertarung di seluruh koridor. Kekhawatiran Wu Heng tentang gangguan gelombang zombie sama sekali tidak diperlukan. Pertempuran antara keduanya, belum lagi zombie yang masuk, bahkan kerangka yang telah diatur sebelumnya telah berubah menjadi tulang putih di tanah. Di seluruh koridor, hanya ada 2 sosok, satu tinggi dan satu pendek, yang terus bertarung. Dong, menggantungkan tinju besarnya ke pintu keamanan di sisi cekung, dan mengikuti sosok di dalam asap dengan tinju lainnya. Memukulnya lagi. Bumi dan bebatuan beterbangan kemana-mana, seperti peluru beterbangan kemana-mana. Bao Dong berbalik, melompat turun 1 tingkat, dan berjalan di belakang zombie. Sapuan kaki, mengenai kaki zombie secara langsung.
Sapuan yang kuat menyebabkan tubuh zombie miring ke satu sisi. Baudong memanfaatkan situasi tersebut dan langsung menendang tubuh zombie tersebut ke bawah. Tubuh itu berguling menuruni tangga dan bersandar ke dinding dengan keras. Baudong melompat turun dan memukul kepalanya dengan lutut hingga menimbulkan suara keras. Kepala zombie itu terbentur dinding dengan lututnya. Tanpa menunggu reaksi, tinju jatuh seperti tetesan air hujan. Zombie raksasa itu hancur. Darah berceceran, dan kepalanya memar dan berdarah. Di atap gedung, teruslah melempar. Wu Heng masih mendesak kerangka itu untuk membuang semua puing yang menumpuk di belakangnya. Pada saat yang sama, lepaskan teknik gemuk jatuhkan api terbuka, dan nyalakan api. Ternyata jumlah zombie yang ada di hadapan Anda tidak cukup untuk menaiki sebuah bangunan tempat tinggal berlantai 6 dengan sebuah tangga. Paling banyak hanya di lantai 4. Dan terus runtuh karena gangguan. Menghantui sejumlah besar zombie sampai mati dan timpang. Dengan lemparan yang terus-menerus, lantai bawah juga dipenuhi puing-puing. Zombie-zombie itu tersandung dan menjadi sulit untuk bergerak. Bah gelombang boom. Tiba-tiba terdengar suara benturan keras. Zombie raksasa itu bergegas keluar dari koridor, menghempaskan zombie di depannya dan menghancurkan rintangan yang menghalangi jalan. Mengamuk seperti banteng yang mengamuk. Mata Wu Heng langsung melebar ketika dia melihat zombie raksasa itu bergegas keluar dari koridor. Baudong gagal, begitu dia mengatakannya. Terdengar suara pecah lagi. Baudong, kerangka besi abu-abu, melompat dari jendela di lantai 3 dan mengejar langsung ke arah zombie raksasa yang melarikan diri. Astaga, mengejar zombie raksasa. Dari situasi saat ini, nampaknya Baudong lebih kuat dari zombie raksasa. Mengejar langsung ke arah zombie raksasa. Wu Heng mengangkat tongkatnya dan melepaskan panah sihir ke arah zombie raksasa yang bergegas keluar. Tombak energi biru mengembun di udara dan meraung menuju sasaran. Tetapi jaraknya telah melebihi jarak sihir dan menghilang langsung di udara. Wu Heng segera melepaskan Weakness Ray yang baru dipelajari. Sinar energi hitam yang mengenai tubuh zombie raksasa secara langsung. Tubuh yang kuat dan kasar tiba-tiba menjadi sedikit lamban. Pada saat ini, Baudong dengan cepat menyusulnya. Dan dengan tendangan terbang, dia membuat tubuh zombie terhuyung-huyung. Zombie raksasa itu berhenti, berbalik, mengayunkan tinjunya, dan kembali menyerang Baudong yang mengejar. Pukulan terus berjatuhan, menghancurkan asap dan debu ke langit. Pada saat yang sama, zombie yang bergegas ke koridor berhenti mendorong dan berkerumun. Sebaliknya, mereka semua berbalik dan melihat ke arah Baudong yang bergegas keluar. Detik berikutnya, mereka semua bergegas kembali, membunuh kerangka besi abu-abu yang tertinggal di luar. Wajah Wu Heng menjadi lebih serius ketika dia melihat mayat-mayat itu mengubah targetnya. Bertarung sendirian, Baudong hampir sama dengan zombie raksasa. Jika zombie menyerbu ke depan, sulit untuk mengatakan siapa yang akan kalah dan siapa yang akan menang. Wu Heng segera pergi ke koridor dan memerintahkan, serang, bunuh. Kemudian, dia berpindah ke koridor berikutnya, serang, bunuh. Perintah dikeluarkan, dengan 1 pedang dan 2 pedang. Basen dan 4 anjing kerangka bergegas keluar koridor bersama para prajurit kerangka dan melancarkan serangan balik yang sengit. Pertarungan yang lebih intens dimulai di bawah. Wu Heng juga berdiri di dekat jendela di lantai 3, melepaskan panah sihir dan mantra minyak bersama Nui dan Nuer. Bekerja sama dengan kelompok kerangka untuk menghasilkan keluaran. Meskipun atributnya telah meningkat, dia merasa tidak memiliki kemampuan untuk melawan zombie dalam jarak dekat. Tidak masalah apakah kita bisa menang dengan kekuatan. Jika Anda tercakar atau digigit, Anda akan mati secara tidak adil. Melihat dua sosok yang bertarung di depannya, Wu Heng terus berteriak, Basen, bantu Baudong. Basen menoleh ke belakang dan menggunakan pisau pendek di tangannya untuk membunuh zombie yang berlari ke arahnya. Segera kejar musuh di depan dan lari menuju Baudong dan zombie raksasa. Bab 54. Jangan putus asa. Baudong dan zombie raksasa masih bertarung bersama. Tinju yang berat diayunkan secara acak. Langkah Baudong ringan. Ia menggunakan tangan dan kakinya untuk menghalau zombie-zombie biasa yang melompat-lompat di sekitarnya, sambil menghindari pukulan keras dari zombie-zombie raksasa itu. Hah, gelombang.
Tinju raksasa itu datang ke arahku dengan suara angin menderu. Bawudong bersandar ke belakang untuk menghindari pukulan yang datang. Dan pada saat yang sama, tubuhnya berputar tajam seperti gasing dan menyapu kaki kanannya. Bang gelombang, suara tabrakan terdengar. Dan zombie raksasa itu bergerak 2 langkah ke satu sisi dan terhuyung. Bawudong mengikuti dengan cepat, dorong dagu dengan telapak tangan. Ikuti langkah ke depan. Serang tulang rusuk dengan kepalan tangan kiri. Pukul perut dengan pukulan atas kanan. Lalu pukul kembali kepalan tangan kiri. Disusul erat dengan kepalan tangan kanan. Pukulannya keras dan terus-menerus. Adapun Basen, dia terus berjalan untuk bekerja sama. Kedua bilah pendek itu terus terbalik, meninggalkan bekas luka berdarah di tubuh bagian bawah zombie raksasa itu. Bawudong melompat dan meninju tenggorokan zombie itu. Bang gelombang, zombie raksasa itu terjatuh dan jatuh ke tanah. Bawudong tidak memberikan kesempatan kepada lawannya untuk bernafas. Ia segera menindaklanjutinya dan mulai memukul kepala lawannya dengan tinjunya. Suara pukulan tumpul itu sama beratnya dengan palu godam yang jatuh. Suara berdebar. Basen pun memanfaatkan kesempatan ini untuk menancapkan belatinya ke dada sasaran. Saat Bawudong berdiri, zombie raksasa itu masih tergeletak di tanah dan tidak bangun. Dapatkan pengalaman plus 143. Summon Skeleton Boxer mendapatkan pengalaman plus 22. Muncul pengalaman yang membuktikan bahwa target dibunuh oleh Bawudong akhirnya meninggal. Wu Heng sangat takut zombie raksasa ini akan melarikan diri. Ketika tiba waktunya untuk membalas dendam pada diri sendiri, itu akan menjadi sedikit sulit. Setelah kematian zombie raksasa tersebut, kedua kerangka tersebut, Bawudong dan Basen, kembali ke medan pertempuran utama dan mulai menyerang kelompok zombie dari sisi lain. Pertempuran masih berlangsung, dan jumlah zombie secara bertahap berkurang. Setelah zombie terakhir jatuh, seluruh area kembali sunyi. Prajurit kerangka itu berlumuran darah, dengan potongan daging dan rambut lengket tergantung di kerangka berlubang. Dia berdiri tegak di tempat dan memasuki kondisi siap. Beberapa kerangka dengan jiwa berjalan menuju Wu Heng. Wu Heng menemukan topeng dan memakainya. Lalu, berjalan keluar koridor. Area di bawah sudah dipenuhi dengan mayat dan tulang zombie. Dan bahkan tidak ada sebidang tanah pun yang terlihat. Bawa tubuh zombie raksasa itu ke sini. Pedang 1 dan pedang 2 dengan cepat berjalan mendekat dan menyeret mayat besar di kejauhan. Zombie yang cacat dengan otot berlebihan di sekujur tubuhnya, terlihat agak menyedihkan. Bola matanya meledak, dan kepalanya menoleh ke belakang dalam posisi yang aneh. Tubuhnya dipenuhi bekas pisau. Kedua kerangka ini benar-benar kejam. Setelah mengangkat kepalanya dan meminum sebotol ramuan psikotropika, dia merasa kekuatan mentalnya telah pulih. Menghadapi zombie besar, langsung lepaskan teknik budak tulang. Sihir necromantik menyelimuti mayat di depannya. Daging dan darahnya berjatuhan sedikit demi sedikit, dan kerangka raksasa yang tinggi itu perlahan-lahan duduk. Prajurit kerangka, level 11. Tingkat, 11/0/65.000. Atribut, konstitusi 28. Kekuatan 29. Ketangkasan 17. Kecerdasan 6. Persepsi 12. Karisma 5. Karakteristik, kerangka kosong. Jiwa dasar. Keahlian, penyimpangan biologis. Penyimpangan biologis, konstitusi plus 3. Ini sebenarnya adalah zombie level 11. Peringkat tersebut satu tingkat lebih rendah dari Bawudong. Tetapi dalam hal atribut, ini menonjolkan kelebihan pribadi. Konstitusi 28. Kekuatan 29. Kekuatan Bawudong hanya 25 poin. Sekalipun semua ototnya rontok dan hilang, kekuatannya tetap yang tertinggi di antara para kerangka. Tetapi kerugiannya juga jelas. Kelincahan rendah, kecerdasan rendah, dan persepsi rendah. Terus terang, beberapa kekurangan zombie masih dipertahankan setelah deformasi. Poin lainnya, nama skeleton ini masih disebut skeleton warrior, dan hanya memiliki satu spesialisasi yaitu biological distortion yang menambah 3 poin kebugaran fisik. Tidak ada keahlian atau kemampuan lain yang tersisa. Ini benar-benar berbeda dari senjata profesional yang diperoleh di kota Blackstone. Lengan profesional membawa kemampuan aslinya setelah transformasi. Jika ada dua kerangka dengan level yang sama, kerangka dengan profesi akan lebih kuat. Tetapi tidak mungkin.
dan kita tidak bisa membiarkan zombie berganti pekerjaan sebelum membunuh mereka. Memegang tombak pendek, dia mencari di antara daging busuk yang jatuh. Sebuah inti mayat yang berdaging muncul di depannya. Wu Heng merasa senang, lalu sedikit bingung. Inti mayat baru, cari kantong plastik, keluarkan inti mayat, dan lihat dengan cermat. Ukuran inti jenazah tidak banyak berubah, masih sebesar kuku jari tangan, namun dagingnya yang berwarna putih ditutupi benang merah-merah. Itu seperti pembuluh darah padat dan jaringan saraf. Dia tidak mengerti biologi atau apapun, tapi kelihatannya agak aneh. Ini sangat berbeda dengan inti mayat yang dijatuhkan oleh anjing menyimpang. Sepertinya itu adalah inti mayat tipe baru. Saya hanya tidak tahu apakah penawar yang disiapkan sebelumnya masih efektif. Dia menundukkan kepalanya dan melihat inti mayat, dan kerangka baru sepanjang 3 meter itu juga berjongkok dan melihatnya. Wu Heng melihatnya sekilas, membungkus intinya dan menyimpannya, dan berkata, mulai sekarang, kamu akan dipanggil orang besar. Kerangka sepanjang 3 meter itu melihat sekeliling, tampak tidak bersemangat. Wu Heng tidak memperhatikan lebih jauh. Setelah melihat sekeliling, dia terus memerintahkan, oke, pindahkan mayat-mayat itu dan bersihkan puing-puingnya. Kerangka yang memiliki jiwa segera mengambil tindakan dengan kerangka biasa, membawa jenazah dan membersihkan puing-puing yang berserakan. Pertempuran ini telah menghabiskan hampir semua item di seluruh gedung. TV, komputer, meja, kursi dan bangku berserakan di lantai. Terlebih lagi, sepertinya saya harus mencari bangunan lain untuk digunakan sebagai markas saya. Bangunan ini agak menyedihkan. Sebuah pemikiran di benak saya. Hantu itu terbang keluar dari tubuhnya. Melihat pemandangan di sekelilingnya, wajahnya penuh ketakutan. Paman, kamu telah membunuh begitu banyak orang. Mereka bukan lagi manusia. Wu Heng melanjutkan. Menakutkan sekali. Wu Heng terdiam. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa zombie ini terinfeksi virus genetik dan dianggap sebagai mayat hidup? Kamu adalah hantu. Apakah kamu perlu takut pada mereka? Bagaimanapun, Xiao Xiao masih muda ketika dia meninggal. Jadi tidak mudah bagi Wu Heng untuk memberitahu anak itu tentang hal ini. Sebaliknya, dia berkata langsung, Xiao Xiao, ada bus di persimpangan sana. Mari kita lihat apakah ada zombie di dekatnya. Oh, baiklah, segera. Xiao Wei terbang kembali dan berkata, tidak lagi. Hanya ada sedikit yang tidak bisa berjalan. Merangkak perlahan di jalan. Wu Heng melihat ingatan Xiao Xiao lagi dengan gelisah. Jalan lebar itu kosong, dengan beberapa zombie tanpa tubuh bagian bawah merangkak perlahan di jalan. Wu Heng berpikir sejenak dan memutuskan untuk pergi ke sana dan melihat-lihat sebelum hari gelap. Basen, Bawudong, Wu Heng berteriak, lalu memanggil beberapa prajurit kerangka, dan berjalan keluar bersama. Beberapa zombie dibersihkan di sepanjang jalan. Kemudian dia mendatangi bas korban yang tidak melarikan diri. Bas tersebut benar-benar tidak dapat dikenali. Jaring besinya pecah dan dibuang ke samping, serta bodi mobil juga penyok. Masuklah ke dalam bas dan periksalah. Para penyintas membawa pipa besi runcing, pisau dapur, dan beberapa makanan yang dikumpulkan. Persiapannya cukup memadai. Namun sayang saya tidak bisa kehabisan. Kemudian, Wu Heng mengarahkan pandangannya pada sebuah kotak besi yang dilas dengan pelat baja putih. Itu tidak terkunci. Dan ketika dibuka, itu adalah tape recorder kuno. Dimodifikasi hanya dengan tape dan beberapa peralatan, dengan antena ramping. Apa? Tekan tombol putar dengan santai. Arus listrik yang deras tiba-tiba terdengar, diikuti dengan bahasa yang familiar. Jangan putus asa. Temukan segala cara untuk bertahan hidup. Bertahanlah. Suara yang familiar terdengar dari tape recorder.